Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, bersama aku Kak Galuh, yang akan menemani belajar kamu salah satu materi TKA Saintek, yaitu Fisika. Yuk, jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 1, soal yang pertama kita untuk video kali ini ya. Sebuah kelereng, masanya M, tergantung di ujung bawah tali yang tanpa massa. Artinya massa talinya itu jauh lebih ringan dibandingkan massa kelerengnya ya. Jadi massa tali diabaikan aja, karena terlalu kecil. Dengan panjang L, jadi talinya itu panjangnya L. Oke, coba kita gambar ya. Ini maksudnya apa sih? Jadi kita punya suatu tali di sini, kemudian ada kelereng. Nah, dia itu akan diputar ya. Kelereng mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari R. Oke. Jadi kalau dia itu berputar dan kita bawa ke sana ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jari-jarinya R ya. Coba kita ambil garis di sini. Nah, ini tuh R. Oke. Jari-jarinya ya. Mirip kayak gini ya. Jadi ini kita goyang-goyangkan seperti ini. Jadi kita putar, terus nanti dia akan melingkar seperti ini. Oke. Dengan kecepatan sudut tetap omega. Oke, jadi ini omega ya ke sana. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya tegangan talinya seperti apa. Jadi di sini ada tegangan tali T. Nah, itu berapa besarnya? Oke. Oke, Sobat Bima, untuk kasus gerak melingkar, itu tuh kita belajar tentang gaya sentripetal. Dan juga belajar tentang gaya sentrifugal. Oke. Dalam konteks ini, kita akan menggunakan konsep gaya sentrifugal, di mana kita menganggap pengamatnya itu adalah diri kita sendiri. Atau kelereng ini sendiri, ya. Jadi, pengamatannya adalah di sini. Nah, konsep dalam gaya sentrifugal, ini gaya fiktif ya. Menurut konsep gaya sentrifugal, kayak misalnya kita lagi gerak, lagi naik mobil gitu ya, kita belok kiri. Yang kita rasakan apa? Gini kan. Kayak kehempas gitu, ke arah kanan gitu. Kenapa kita ke arah kanan? Karena kita menganggap bahwa kita mendapati gaya sentrifugal. Gaya fiktif yang membuat kita dorong ke sini. Jadi gaya sentrifugal itu selalu arahnya menjauhi pusat lingkaran. Jadi kalau kasus ini pusat lingkarannya, maka dia menjauh dari pusat lingkaran. Jadi ini namanya gaya sentrifugal. Kita sebut Fs. Fs itu rumusnya adalah M omega kuadrat kali R. Oke. Di sisi lain, benda kelereng ini punya yang namanya gaya berat. Gaya beratnya ke sini. Mg. Oke. Nah, resultan dari kedua gaya ini itu adalah gaya ini. Ini harus selurusan sama tegangan tali ya. Harus. Nah, seperti ini. Ini namanya tegangan tali. Oke. Jadi ada dua gaya ini, Mg dan Fs, harus memiliki resultan sama dengan tegangan tali. Jadi kita bisa menghitung T itu berarti kalau kita gunakan Pitagoras ya. Ya kan? Kan kalau penjumlahan dari dua buah vektor, maka rumusnya adalah T akar dari Fs kuadrat tambah Mg kuadrat. Gitu ya. Fs itu apa? Fs itu ini. M omega kuadrat R dikuadratkan lagi ditambah Mg. Dikuadratkan. Sehingga kita langsungkan di sini akar dari M kuadrat omega pangkat 4 kali R kuadrat tambah M kuadrat kali G kuadrat. Oke. Nah, M kuadratnya faktor yang sama ya. Di kedua suku jadi bisa keluar. Jadi gini. Oke. Nah, M kuadratnya ini bisa keluar dari akar. Kita bisa tulis di sini. Omega pangkat 4, R pangkat 2 plus G kuadrat. Ya. Oke.
Kita sudah ketemu jawabannya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya ya. 2 buah balok M1 1 kg dan M2 2 kg saling terhubung oleh tali dengan panjang L2 yang panjangnya 0,5 meter. Oke, di sini ya, ini tuh 0,5 meter. Balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 1 meter. Seperti terlihat pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan sudut omega 100 radian per detik. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dua-duanya ya, karena mereka ini selalu lurus gitu ya. Oke, ibarat kayak paskibra gitu ya. Maka mereka punya kecepatan sudut yang sama. Tapi kita tahu bahwa kecepatan linearnya itu berbeda. Apa itu kecepatan linear? Contohnya kalau di dalam paskibra itu, orang yang paling jauh dari pusat rotasi itu dia harus lari mungkin, atau sedikit lebih cepat dibandingkan orang yang lebih dekat dengan sumbu rotasi. Nah itu perbedaan kecepatan linearnya ya. Tapi mereka punya kecepatan sudut yang sama, karena ketika mereka berputar satu putaran, mungkin mereka berada pada waktu yang sama. Gitu. Jadi, omeganya sama semua, yaitu 100 radian per detik. Oke, seperti itu. Jika semua tali ringan, artinya massa tali itu sangat ringan dibandingkan massa M1 dan M2. Jadi, dianggap tidak ada massanya ya, diabaikan. Jika semua tali ringan dan tidak elastis maksudnya tidak ada sifat pegasnya gitu ya. Jadi, kita nggak usah analisis bagaimana konstanta pegasnya dan segala macam. Itu biasanya di Olimpiade ya, baru ada ya. Nah, di kasus TKA ini nggak ada. Okay? Jadi, massanya ringan dan tidak elastis. Besar gaya tegangan pada tali L1 adalah berapa? Jadi, tanyanya di sini ya. Oke. T1 berapa? Kita bisa masukkan analisis T1 dari analisis benda M1-nya dulu. Jadi, ini ada benda M1. Oke. Nah, benda M1 ini kan berputar ya. Kalau benda itu berputar, maka dia harus punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk memberikan gaya ke arah pusat rotasi. Gayanya ke sana. Pusat rotasinya di sebelah kiri ya, seperti ini. Sebesar berapa gaya sentripetal tersebut harus sama dengan M omega kuadrat dikali R. Dalam hal ini R1 ya, atau L1 kita sebutnya. Harus segitu. Terus kita tanya ke benda M1. Hai benda M1, kamu punya apa? Oh, aku punya tegangan tali T1 yang sangat besar. Kenapa aku sangat besar? Karena aku punya gaya tegangan T2 ke arah kanan. Ini T2, ini T1. Sehingga resultan antara T1 dengan T2 harus sama dengan Fs. Gitu ya. Oke, mengerti ya Sobat Bima? Sekarang kita coba buat dulu persamaannya. Jadi kita buat dulu di sini T1 minus T2 harus sama dengan M omega kuadrat kali L1. Oke. Oke, sekarang T1-nya berapa? T1-nya itu justru yang ditanya. Nah, berapakah nilai T2? Nah, ini kita belum tahu juga nih. Sekarang untuk menganalisis T2, kita bisa pergi ke M2. Kita lihat M2 ya. Seperti apa M2? Pada M2, lagi-lagi dia harus memberikan gaya sentripetal ke arah sana. Yang rumusnya adalah, ini M1 ya. Ini M2, omega kuadrat kali apa? Jarak dari sini ke sini loh ya. Berarti L1 tambah L2. Oke. M omega kuadrat kali R, jari-jari. Jari-jarinya itu maksudnya dari pusat rotasi ke bendanya ya. Seperti ini. Nah, ketika kita tanya,
wahai M2, kamu punya apa? Aku punya T2 ke arah sana. Jadi menurut M2 itu arahnya ke kiri ya. Tidak ada lagi gaya yang lain, karena ini licin ya, tidak ada gaya friksi. Hanya T saja. T2 namanya ya. Jadi T2 itu sama dengan ini berarti. Oke. Ini M1 ya. Jadi kita bisa substitusi T2-nya ke kanan. T2-nya ke kanan dulu. T1 sama dengan yang ini dulu. M1 omega kuadrat kali L1 ditambah T2. T2-nya langsung aja kita masukkan Fs ya. M2 omega kuadrat L1 ditambah L2. Oke. Nah, ini kita tinggal masukin aja angka-angkanya ya. Karena rumusnya sudah komplit. M1 itu 1 kg. Ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 1 dikali omega. Omeganya itu 100. L1 berapa tadi? 1 meter ya. M2 adalah 2 kg. Omeganya 100. L1 ditambah L2. 1 ditambah setengah. Yaitu 3/2. Oke? Jadi kita bisa coret ini. Sehingga kita akan dapatkan 100 kuadrat ditambah 3 kali 100 kuadrat. Berarti 4 kali 100 kuadrat. Atau bisa kita tulis 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah delta. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 nih ya. Jadi di sini ada sebuah bola meluncur pada bidang lengkung parabolik yang licin, seperti pada gambar. Oke, jadi ini ada kata-kata licin ya. Licin. Terus gimana gitu dampaknya kalau dia licin? Jadi Sobat Bima juga harus ngerti ya bahwa benda itu ada kemungkinan dia itu bisa berputar. Kenapa berputar? Coba deh, kalau kita lihat dari bentuk yang melingkar seperti ini misalkan. Dia diem nih awalnya. Dia berada di bagian sini misalkan ya. Di bidang miring. Ini kita zoom in gitu ya. Sehingga bentuk yang parabolik ini nih, kurva yang ini tuh kalau misalnya kita zoom in terus-menerus, dia bentuknya kayak garis lurus seperti ini. Nah, ketika dia jatuh, sebenarnya ada gaya mg. Arahnya ke sana ya. Gaya berat. Tetapi dalam analisis fisika, kita perlu memproyeksikan gaya ini sehingga ada bagian atau ada komponen gaya yang searah dengan pergerakan benda. Pergerakan bendanya pasti ke bawah, pasti ke sana ya. Tapi kita coba pecah gaya mg ini tuh menjadi 2 komponen yang ada yang sejajar dengan pergerakan benda. Jadi kita akan pecah menjadi seperti ini. Begini dan begini. Sehingga seperti ini, sehingga mg-nya itu tuh kayak diagonal dari persegi panjangnya. Nah, inilah caranya kita untuk membelah vektor gaya mg ini menjadi 2 komponen ya. Nah, penyebab benda ini bergerak itu karena dia. Jadi kalau kita buat ini adalah theta, maka inilah yang disebut sebagai mg cos theta. Tapi kalau seandainya yang diketahui tetanya itu adalah yang ini tetanya, maka yang bagian ini itu adalah mg sin theta. Jadi tergantung banget nih, tetanya itu ada di mana ya. Apakah di mg sin theta atau di sini mg cos theta gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gaya inilah yang menyebabkan benda ini bergerak ke bawah, si mg sin theta ini. Nah, kalau sudah kita pecah, sebenarnya ini bisa kita coret, bisa kita hapus. Oke. Kita bisa hapus. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan mg cos theta yang di bagian sini? Ini namanya cos theta ya. Mg cos theta. Pokoknya ingat aja, proyeksi yang bersinggungan dengan sudut itu pakai cos. Ya, tadi kan ini bersinggungan dengan sudut theta kan. Jadi itu pakai cos. Yang tidak bersinggungan pakai sin, mg sin theta. Gaya ini langsung di counter oleh gaya normal.
Nah, jadi dia sama sekali tidak memberikan efek apapun terhadap perputaran ya. Mg sin theta lah yang menyebabkan benda itu bergerak. Mg cos theta bukan. Oke, nah sekarang lokasi dari Mg sin theta ini adanya di tengah, adanya di pusat dari lingkaran. Kalau di pusat lingkaran itu tidak menyebabkan benda itu berputar. Gitu ya. Jadi, siapa yang menyebabkan benda itu berputar? Benda itu akan berputar kalau dia berada di tempat yang licin. Kalau seandainya dia di tempat licin. Kenapa di tempat licin dia akan berputar? Karena di tempat yang tidak licin ya, di tempat kasar dia akan berputar. Kenapa? Karena ada yang namanya gaya normal dan adanya koefisien ya, kinetik. Ya. Jadi intinya akan ada gaya gesek yang arahnya itu melawan perpindahan atau vektor perpindahan. Jadi kalau misalkan kasar, maka akan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini lokasinya di sini. Jadi dia punya lengan istilahnya itu ya, di sini. Sehingga akan ada torsi. Jadi kalau ada gaya, ada lengan, maka akan ada torsi. Torsinya itu yang menyebabkan dia menggelinding. Gitu ya. Nah, di konteks soal ini masih mudah karena kasarnya itu tidak atau tidak kasar karena dia licin. Kalau licin maka tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, berarti tidak ada gaya yang menyebabkan dia berputar. Ya. Oke, jadi kalau ditanya, apakah benda ini tidak ada gayanya? Ada pasti ya. Itu adanya Mg sin theta dan Mg cos theta. Oke. Jadi, dia ini akan menggelinding hanya translasi saja. Tidak ada rotasi. Oke. Jadi dia makin lama makin cepat. Nih, kenapa makin lama makin cepat? Karena begini, pada saat di sini, ini ketinggian H misalkan, kita buat diagram energinya dulu. Ini H. Sorry. Ini energi potensial, MGH. Sementara dia dalam kondisi diam, berarti energi kinetiknya itu 0. Oke. Ketika dia menggelinding, atau ketika dia bergerak ke bawah, H-nya itu makin lama makin kecil. Jadi, diagram batangnya jadi kayak gini. Ya, ini MGH-nya. Karena H-nya mengecil ya. Energi kinetiknya bertambah. Ini energi kinetik. Yang rumusnya, ini energi kinetik translasi ya. Rumusnya setengah mv kuadrat. Begitu ya. Jadi ini tambah ini harus sama dengan ini. Jadi energi itu conserve atau energi itu kekal. Oke, penjumlahan energi yang terakhir harus sama dengan energi potensial yang awal. Oke, sampai akhirnya dia tiba di sini, artinya H-nya 0, maka energi potensialnya 0, energi kinetiknya besar ya, seperti ini. Oke, nah ini harus sama nih ya, di sini ya. Jadi ini setengah mv kuadrat, setengah mv final kuadrat. Oke, berarti kalau kita lihat dari opsi yang ada, kelajuan bertambah dan percepatannya berkurang, benar nggak? Sekarang kalau kita lihat ya, di sini tuh namanya percepatan nih. G sin theta itu percepatan. Seiring berjalannya waktu, nilai dari tetanya itu makin lama makin apa? Coba kalau kita di sini ya, lebih landai, misalkan kita buat seperti ini. Ini bolanya. Ini adalah Mg cos theta, ini tetanya seperti ini ya. Jadi makin lama makin kecil tetanya. Yang berarti nilai Mg sin tetanya Mg cos tetanya, Mg sin tetanya makin lama makin kecil. Jadi akselerasinya makin lama makin kecil. Oke. Jadi tetanya makin lama makin kecil, jadi percepatannya berkurang, kecepatannya bertambah ya. Kelajuannya bertambah, kecepatannya berkurang. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Sudah mulai paham kan ya? Kuncinya sih sebenarnya untuk memahami soal fisika itu adalah kamu paham konsepnya secara komprehensif dan latihan soal relevan yang sebanyak-banyaknya. Jadi tolong video ini bisa kamu share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.